Pemirsa, Anda kembali dalam Kominfo Newsroom. Kementerian Investasi meluncurkan 22 proyek investasi prioritas di 13 provinsi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menilai ke-22 proyek tersebut masuk ke dalam peta peluang investasi 2022 yang berfokus di sumber daya alam dan industri manufaktur. Kementerian Investasi atau BKPM meluncurkan 22 proyek investasi prioritas di 13 provinsi yang rencananya akan ditawarkan ke para investor dengan nilai 37,32 triliun rupiah. Ke-22 proyek tersebut akan masuk ke dalam peta peluang investasi 2022 yang berfokus pada sektor SDA dan manufaktur. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, peta peluang investasi dapat menjadi promosi investasi pemerintah yang lebih terarah dan juga tepat sasaran. Peta peluang investasi disebut Bahlil disusun berdasarkan rincian terkait potensi investasi di suatu daerah dengan penyusunan berdasarkan kajian studi yang lengkap. Bahlil meyakini dengan kajian yang lengkap, peta peluang investasi akan membuat investor paham dengan jelas dan detail terkait rincian investasi yang akan ditanam, besaran nilai investasinya, durasi pengembalian modal hingga potensi pasar dan juga proses perizinan. Potensi investasi prioritas ini sangat berdampak betul terhadap pertumbuhan realisasi investasi. Karena kalau dulu kita melakukan promosi, itu selalu mengarang bebas. Pasti Bapak Ibu Dubes juga akan tahu, karena kita tidak mempunyai plan yang jelas. Nah sekarang Alhamdulillah dengan Kementerian Investasi melakukan program untuk melakukan detailing terhadap potensi investasi apa aja yang akan kita lakukan di daerah, itu lengkap dengan FS. Ini adalah sebuah instrumen untuk bagaimana kemudian mempermudah para investor dalam meyakinkan mereka untuk bisa melakukan investasi. Karena investasi, kalau investor mau masuk itu kan minimal kita tahu berapa investasinya, berapa lama break even point-nya, kemudian siapa yang off-taker-nya atau marketnya bagaimana, dan bagaimana proses perizinan dan lain-lainnya. Lebih lanjut, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Indra Darmawan menyatakan 22 proyek di peta peluang investasi tersebut merupakan lanjutan dari peluncuran peta peluang investasi yang telah diluncurkan pada Maret 2022 lalu, yakni sebanyak 47 proyek investasi berkelanjutan senilai 155,2 triliun rupiah. Indra juga memastikan peta peluang investasi bukan sekedar kajian akademik, tetapi merupakan proposal bisnis yang harus terjual dan terrealisasi di lapangan. 22 proyek investasi tersebut terdiri dari proyek pembangkit listrik tenaga surya di Banten dan Kalimantan Timur, agribisnis peternakan sapi potong di Nusa Tenggara Timur, perkebunan tebu terintegrasi di Sumatera Selatan, peternakan sapi pedaging di Nusa Tenggara Barat, dan hortikultura komoditas jeruk siam madu di Sumatera Utara. Sementara untuk infrastruktur terdiri dari industri bioetanol, industri logam, industri alat dan mesin pertanian, dan industri motor listrik. Jadi tahun ini kita melaksanakan lagi 22 di klaster lainnya, yaitu klaster sumber daya alam dan manufaktur. Kalau yang sebelumnya kita karena besar sekali itu 155 triliun rupiah nilainya, kali ini dengan 2 saja kita akan mencakup sekitar 37 triliun dengan 2 klaster di 13 provinsi. Ada para calon investor. Dan ini bukan sekedar kajian atau exercise akademik. Tidak, kami melakukan proposal bisnis. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Indeks ini diharapkan dapat menjadi salah satu indikator penguatan sektor pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Berdasarkan penilaian World Economic Forum 2022, Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara. Sementara untuk peringkat dunia berada di posisi ke-32, naik 12 peringkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang menempati urutan ke-44.
Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan, Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbagai pihak tentang pentingnya penguatan sektor pariwisata Indonesia. Dengan hadirnya Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Sandiaga optimis sektor pariwisata Indonesia akan semakin unggul dan dikenali oleh pasar internasional. Jadi kita akan menilai, baik daerah, kementerian, dan semua, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kepariwisataannya untuk bisa lebih ditingkatkan. Adapun kategori sub-indeks penilaian Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional diantaranya Sub-Index Enabling Environment, Travel and Tourism Policy Enabling, Condition, Infrastructure, Travel and Tourism Demand Drivers, serta Travel and Tourism Sustainability. Menparekraf Sandiaga berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memberikan komitmen yang kuat, serta senantiasa berkolaborasi dalam mengembangkan potensi ekosistem pariwisata di daerah masing-masing, sehingga penilaian Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional daerahnya semakin baik. Saya ucapkan terima kasih juga kehadiran dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam 1,5 hari ke depan kita akan mendiskusikan dan mengimplementasikan langkah strategi kita ke depan. Saya harapkan kerjasamanya agar pariwisata kita, ekonomi kreatif kita bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, sehingga cita-cita kita mensejahterakan bangsa kita, meningkatkan tentunya bukan hanya dari segi ekonomi, tapi juga keberlanjutannya, sustainability-nya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono resmi dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Yudo akan menjabat sebagai Panglima hingga masa pensiun pada November 2023 mendatang. Presiden Joko Widodo resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Pelantikan Yudo Margono dilakukan berdasarkan Kepres nomor 91 TNI tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dalam pembacaan sumpah jabatan, Yudo Margono berjanji akan menjalankan tugas serta menjunjung tinggi etika jabatan sebagai Panglima TNI. Usai pengucapan sumpah, Presiden Jokowi kemudian melakukan prosesi penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando Panglima TNI kepada Yudo Margono. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan kepada Panglima TNI untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI dengan sikap profesionalisme. Dan saya sudah pesan ke Panglima TNI untuk yang pertama menjaga kedaulatan NKRI, yang kedua menjaga persatuan dan persatuan kita. Kemudian juga menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang ini sudah paling tinggi. Kepercayaan harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan. Panglima TNI Yudo lahir di Madiun, Jawa Timur tahun 1965 tersebut merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut ke-33 pada tahun 1988. Selama berkarir di dunia militer, terdapat 19 jabatan yang pernah diemban Panglima TNI Yudo, di antaranya yakni menjadi komandan di 8 tempat yang berbeda. Selama berkarir di TNI Angkatan Laut, Panglima TNI Yudo dipercaya memimpin berbagai kapal perang. Ia juga diberi mandat menjadi Panglima Komando Armada 1 pada tahun 2018. Ia juga sempat menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan pada tahun 2019. Pada awal pandemi COVID-19, Yudo memimpin sejumlah operasi, mulai pemulangan WNI dari Cina hingga pendirian rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo menekankan sedikitnya 4 arahan saat menyampaikan sambutan pada acara konsolidasi nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Presiden meminta agar Bawaslu memetakan segera mengenai potensi masalah dan juga berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran.
Badan Pengawas Pemilu RI menggelar konsolidasi nasional dalam rangka memantapkan kinerja dan solidaritas jajaran pengawas pemilu 2024. Di kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa peran sentral pengawasan pemilu menjadi poin penting, membangun pemilu yang berkualitas dan dipercaya. Menurut Presiden, pemilu dan pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia. Dan mungkin terbesar di dunia karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2024 akan menjadi pekerjaan yang sangat besar dan yang terberat. Karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan sangat beragam. Tak hanya itu, di hadapan ribuan anggota Bawaslu dari seluruh provinsi di tanah air, Presiden Joko Widodo juga memberikan 4 arahan mengenai potensi pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi pada pesta pemilu 2024 mendatang. 4 arahan itu diantaranya, Presiden meminta agar Bawaslu memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran. Presiden meminta agar Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan bekerja saat terjadi pelanggaran serta pasif menunggu pengaduan. Presiden meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum. Presiden mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, pemilu yang berkualitas. Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Bappenas jawab isu pemborosan anggaran Reksosek sesaat lagi.